Halo semuanya, selamat datang. Senang banget rasanya bisa nemenin kalian di sesi bedah materi kali ini. Kalau dengar kata akuntansi sewa PSAK 116, mungkin yang kebayang langsung rumus yang rumit dan aturan yang bikin pusing ya. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia PSAK 116 ini dan bikin konsepnya jadi super jelas dan gampang dipahami. Jadi, siapkan fokus kalian dan mari kita mulai. Kita punya peta jalan yang menarik banget nih buat hari ini. Kita bakal jalan-jalan mulai dari era baru akuntansi sewa, terus ngebedah perlakuan lessee versus lessor, masuk ke konsep nilai kini, lanjut nyoba simulasi kasus pakai contoh PT mahasiswa, dan ditutup dengan eksekusi jurnal serta amortisasi. Singkat, padat, dan pastinya aplikatif. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, era baru akuntansi sewa atau bisa kita bilang, akhir dari sewa yang tersembunyi. Di sini kita bakal lihat gimana PSAK 116 ini benar-benar ngerubah aturan main, khususnya buat pihak penyewa. Hampir tidak ada lagi sewa yang disembunyikan. Wah, kalimat ini tuh bener-bener jadi titik balik yang dramatis banget buat neraca perusahaan. Dulu, banyak loh perusahaan yang nyewa aset mahal dan gede, tapi utangnya nggak kelihatan di neraca mereka. Nah sekarang dengan PSAK 116, kita ngomongin transparansi total. Kalau kalian punya kewajiban sewa, ya dunia wajib tahu. Nggak ada lagi yang bisa diumpetin. Lanjut ke bagian kedua nih, perlakuan lessee versus lessor. Karena sekarang tujuannya adalah transparansi penuh, aturan mainnya jadi beda banget tergantung kalian ada di sisi kontrak yang mana. Coba perhatiin deh perbedaan nyolok antara dua pihak ini. Buat penyewa atau lessee, mereka sekarang dipaksa pakai yang namanya model tunggal. Artinya, mereka wajib masukin hampir semua kontrak sewa ke dalam neraca. Pengecualiannya cuma buat sewa jangka pendek yang umurnya di bawah 12 bulan atau asetnya emang murah banget kayak laptop buat karyawan gitu. Di sisi lain buat pesewa atau lessor, hidup mereka masih relatif sama. Mereka tetap pakai aturan lama dengan model ganda. Nah, buat lessor, kuncinya ada di cara misahin dua model tadi. Kalau sewa itu cuma sekedar pinjam pakai tanpa mindahin resiko kepemilikan, yaitu namanya sewa operasi. Tapi kalau sewanya mentransfer resiko aset atau dipakai sampai hampir habis umur ekonomisnya, kontrak itu bakal dianggap layaknya penjualan kredit. Inilah yang kita sebut dengan sewa pembiayaan. Simpel kan? Sekarang kita balik lagi ke kacamata si penyewa. Karena mereka wajib nyatat sewa ke neraca, hal pertama yang harus dibikin adalah akun baru bernama aset hak guna. Nama akun ini cantik banget ya, karena dia benar-benar mendefinisikan hak legal si penyewa buat make suatu properti atau aset selama masa sewa, walaupun secara hukum mereka bukan pemilik aslinya. Dan pastinya, dalam dunia akuntansi yang selalu balance, kalau kita ngakuin aset baru, kita juga harus ngakuin utang yang ngikutin aset itu ya kan? Nah, utang ini dicatat sebagai liabilitas sewa. Ini tuh ibarat janji atau kewajiban finansial penyewa buat ngelunasin cicilan sewa mereka di masa depan. Masuk ke bagian ketiga, konsep nilai kini atau matematika di balik sewa. Konsepnya udah dapet nih, tapi pertanyaannya gimana cara kita ngubah konsep tadi jadi angka rupiah yang real di awal kontrak? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Gimana sih cara nentuin nilai awalnya? Jawabannya tuh ada di kemampuan kita ngelihat total kewajiban di masa depan dan narik nilai tersebut mundur ke hari ini. Kelihatannya rumit ya lihat rumus begini, tapi konsep present value atau nilai kini ini sebenarnya brilian banget. Intinya, rumus ini mendiskontokan alias narik semua pembayaran sewa masa depan kalian ke hari pertama kontrak pakai tingkat suku bunga tertentu. Ini jantungnya matematika sewa, memastikan kita nggak asal jumlahin angka, tapi benar-benar ngehargain yang namanya nilai waktu dari uang. Lanjut ke bagian keempat, simulasi kasus PT mahasiswa. Teorinya udah cukup lah ya. Sekarang yuk kita keluar dari buku teks dan praktekin langsung gimana cara ngitung ini tahap demi tahap. Bayangin ada PT mahasiswa. Tanggal 1 Januari 2024, mereka nyewa mesin selama 3 tahun, tanpa opsi perpanjangan. Kesepakatannya, mereka bayar 100 juta rupiah tiap akhir tahun dengan tingkat bunga diskonto 10%. Mesin ini umurnya 5 tahun dan bakal dibalikin pas masa sewa kelar. Ingat-ingat ya angka kunci ini. Dengan masukin 3 kali pembayaran 100 juta tadi ke rumus present value kita bisa ngitung nilai kininya per tahun. Coba perhatiin deh, uang 100 juta di tahun ketiga, nilainya di hari ini tuh cuma setara sekitar 75 juta rupiah. Karena dipotong faktor diskonto 10% tadi. Masuk akal banget kan? Jadi, momen pentingnya adalah
Pas kita jumlahin hasil dari ketiga tahun tadi, dan kita buletin biar gampang nyatatnya, kita dapat angka ajaib ini, Rp248.685.000. Angka inilah yang bakal jadi fondasi awal dan mejeng dengan gagah di neraca perusahaan. Bagian kelima, eksekusi jurnal dan amortisasi. Ini nih bagian paling seru. Kita bakal lihat gimana angka ajaib tadi berubah wujud jadi tabel amortisasi dan jurnal akuntansi di dunia nyata. Nah, tabel amortisasi ini beneran bakal jadi sahabat baik kalian. Kenapa? Soalnya tabel ini dengan rapi misahin uang 100 juta yang kita bayar tiap tahun itu jadi 2 porsi. Mana yang buat bayar beban bunga, dan mana yang dipakai buat ngurangin pokok utang. Dan lihat deh, secara matematis tabel ini bikin saldo utang kita 0. Pas banget di akhir tahun 2026. Ini bukti valid kalau perhitungan awal kita tadi super akurat. Eksekusinya gimana? Pas hari pertama kontrak, tanggal 1 Januari 2024, PT Mahasiswa langsung bikin jurnal pengakuan awal. Mereka bakal mendebit aset hak guna dan mengkredit liabilitas sewa. Pakai angka present value tadi, yaitu Rp248.685.000. Bam! Transparansi langsung kejadian dah di neraca. Terus pas akhir tahun pertama, kita bayar cicilan dong. Nyomot data langsung dari baris pertama tabel amortisasi kita kredit kas Rp100 juta, lalu kita debit beban bunga yang jadi tanggungan kita. Dan sisanya kita pakai buat mendebit liabilitas sewa alias ngurangin utang pokok kita. Terakhir, jangan lupa, karena aset hak guna itu diperlakukan mirip aset tetap dan mesinnya bakal dibalikin setelah 3 tahun, kita susutin aja pakai metode garis lurus. Tinggal bagi nilai awal aset dengan 3 tahun, dapat deh beban penyusutan tahunan sebesar Rp82.895.000. Jurnalnya gampang banget, tinggal debit beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Selesai. Jadi, dengan aturan ini, PSAK 116 benar-benar ngerubah cara kita ngebaca laporan keuangan dan mengevaluasi level utang atau leverage suatu perusahaan, karena semua komitmen ditarik transparan ke atas meja. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan menarik buat kalian renungkan. Setelah punya insting dan pemahaman sekuat ini soal akuntansi sewa, liabilitas tersembunyi apa lagi nih yang bakal berhasil kalian ungkap di laporan keuangan selanjutnya? Teruslah belajar dan mengasah analisa kalian ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita berikutnya.